Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Riset mengenai antioksidan berhasil membawa Dr. Rohadi menerima gelar guru besar beberapa waktu lalu. Dari temuannya, antioksidan ini bermanfaat untuk menghindari terjadinya oksidasi sel. Ditemui setelah resmi menerima surat keputusan guru besar dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6, Dr. Insinyur Rohadi MP mengungkapkan gelar profesor bukan sekedar gelar akademik, tetapi menjadi jabatan yang fungsional, di mana jabatan tertinggi dari seorang dosen adalah profesor. Guru besar menjadi sebuah gelar yang harus dipertanggungjawabkan karena selain mengamalkan kompetensi, guru besar juga harus menjadi teladan dalam semangat, riset, dan pengabdiannya. Hal tersebut terbukti dari tingginya ekspektasi pada guru besar saat ini. Gelar profesor itu bukan gelar akademik, tetapi itu adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional tertinggi seorang dosen itu guru besar. Tadi disampaikan ini amanah dari masyarakat, bukan saja amanah dari Pak Kepala LLDikti, bukan saja amanah dari Pak Rektor, tetapi amanah masyarakat bahwa gelar guru besar itu harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa memberi contoh, bisa sebagai role model. Guru besar itu selain kompetensinya harus diamalkan, tapi juga harus menjadi teladan untuk yang lain. Berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian, Dr. Insinyur Rohadi MP menjelaskan betapa luasnya cakupan dunia teknologi pertanian. Salah satunya mengenai riset tentang bagaimana menghasilkan antioksidan untuk menghindari terjadinya oksidasi sel yang dapat mengakibatkan sakit jantung, stroke, hipertensi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, konsumsi pada antioksidan alami lebih ditekankan karena memiliki jangka panjang yang lebih aman meskipun memakan waktu lebih lama dalam prosesnya. SK Guru Besar saya di bidang antioksidan alami. Riset kami adalah bagaimana menghasilkan antioksidan untuk menanggulangi terjadinya oksidasi sel. Antioksidan sintetik itu cepat, murah karena buatan pabrik, efektif tetapi dampak jangka panjang. Sementara antioksidan alami itu prosesnya panjang, prosesnya lama, kurang begitu efektif lah begitu ya. Nah, tetapi jangka panjang dan seterusnya itu lebih aman. Bengkel jurusan otomotif SMK Negeri 1 Semarang yang dikenal dengan nama One Auto menyuguhkan keunikan tersendiri. Berbeda dengan bengkel pada umumnya, One Auto dikelola langsung oleh siswa-siswi jurusan otomotif yang bertanggung jawab atas segala perbaikan dan perawatan kendaraan. Selain memberikan pengalaman praktis bagi para siswa, bengkel ini juga menjadi bukti nyata kemampuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari selama di kelas. SMK Negeri 1 Semarang terus berinovasi dalam mendidik siswa-siswinya agar siap bersaing di dunia industri. Salah satu studi unggulan yang dimiliki adalah jurusan otomotif, yang dilengkapi dengan fasilitas bengkel otomotif bernama One Auto. Keunikan dari bengkel ini adalah pengelolaan yang melibatkan langsung para siswa sebagai bagian dari pembelajaran mereka. Bengkel One Auto ini tidak hanya sebagai tempat praktik bagi siswa jurusan otomotif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan layanan perbaikan dan perawatan kendaraan kepada masyarakat umum. Dengan demikian, para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teori di kelas, tetapi juga keterampilan nyata yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Untuk lebih memahami bagaimana program ini dijalankan dan manfaat yang dirasakan oleh siswa, kami berbincang langsung dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan bengkel One Auto. Harapan ke depan bengkel One Auto adalah bisa meningkatkan kualitas siswa didik kita, karena tema kita adalah tema untuk pembelajaran. Jadi digunakan untuk pembelajaran, tidak hanya untuk siswa guru, semuanya skill holder yang ada di SMK Negeri 1 Semarang. Jadi pengembangan bengkel One Auto dimanfaatkan oleh semua yang ada di SMK Negeri 1 Semarang. Alasan berdirinya bengkel One Auto di sekolah adalah karena SMK Negeri 1 Semarang mendapat bantuan sekolah PK. Sekolah PK itu adalah salah satunya adalah untuk mendirikan sebuah usaha yang bisa dikembangkan oleh siswa dan guru. Makanya di SMK Negeri 1 Semarang harus
didirikannya sebuah bengkel yang diberi nama Bengkel One Auto. Bengkel One Auto dengan harus ada kerjasama, ya kerjasama dengan Mas Moko Kalijari Semarang. Melalui ditambahnya fasilitas bengkel One Auto di SMK Negeri 1 Semarang, diharapkan siswa-siswi jurusan otomotif bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengembangkan keterampilan mereka di bidang perbaikan kendaraan. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman asli siswa yang sudah menjalankan praktek di bengkel One Auto, mari kita simak penjelasan dari salah satu siswa tentang bagaimana pengalamannya. Kalau bengkel secara langsung itu lebih cepat, terus lebih ke langsung prakteknya aja. Tapi kalau di teori kelas itu pemahaman dasar-dasarnya terlebih dahulu. Jadi kalau teori di kelas itu mendukung di praktek langsung. Gitu. Dengan adanya bengkel otomotif yang dikelola pelajar ini, SMK Negeri 1 Semarang tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan manajerial dan komunikasi yang sangat bermanfaat ketika masuk ke dunia industri. Kedepan, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa dan masyarakat. Memasuki usia ke-51 Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya memiliki 31 program studi. Dari jumlah tersebut, 90% terakreditasi unggul dan 3 sudah memiliki akreditasi internasional. Selain itu, publikasi ilmiah yang dihasilkan juga terus bertambah dan mampu menembus berbagai jurnal ilmiah berskala global. Saat ini, Fakultas Kedokteran terus berupaya untuk meningkatkan reputasi dan peringkat internasionalnya dalam bidang ilmu kedokteran melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan juga riset kolaboratif internasional. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Profesor Wisnu Barlianto, menjelaskan bahwa saat ini fakultasnya memiliki 31 program studi. Ditemui di sela kegiatan Healthy Day dalam rangka Disnatalis Fakultas ke-51. Wisnu menambahkan bahwa 90% dari prodi sudah berakreditasi unggul dan 3 akreditasi internasional. Saat ini pihak fakultas gencar untuk meningkatkan reputasi dan peringkat internasional dalam ilmu kedokteran melalui berbagai upaya dalam ranah Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan bertambahnya usia saat ini, Fakultas Kedokteran juga meningkatkan jejaring internasionalnya dengan kolaborasi riset bersama perguruan tinggi di luar negeri serta berbagai inovasi lainnya. Kami saat ini sudah memiliki 31 program studi, di mana 90% lebih sudah mencapai akreditasi unggul ya, dan 3 program studi sudah mencapai akreditasi internasional ya, dengan jumlah publikasi yang saya kira sangat banyak dan menjadi kontributor terbanyak untuk UB dalam publikasi. Apa target FKUB terdekat di tahun mendatang ini? Ya, kami menargetkan untuk terrekognisi masuk dalam rankingan internasional ya, dalam subjek kedokteran ya. Kita akan berupaya untuk kita bisa masuk dalam KS ranking dalam subjek kedokteran. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat didukung oleh seluruh sivitas akademika dan juga alumni yang memegang peran penting dalam peningkatan kemampuan fakultas. Rangkaian Disnatalis Fakultas Kedokteran ke-51 digelar sejak bulan Desember dan akan mencapai puncaknya pada tanggal 19 Januari mendatang. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Pertumbuhan bunga anggrek yang memakan waktu lama menjadikan satu kendala para petani dalam membudidayakan bunga tersebut. Untuk itu, dosen Fakultas Pertanian Unpad memberikan solusi bagi para petani anggrek melalui penelitiannya. Bunga anggrek adalah tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, menurut Syaiful Mubarak SPMSI PhD, seorang peneliti sekaligus dosen di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, pertumbuhan bunga anggrek yang memakan waktu lama menjadi salah satu kendala petani dalam budidaya bunga anggrek. Khususnya sekarang yang kita geluti itu adalah bagaimana mengoptimalisasi pertumbuhan tanaman anggrek, yang mana tanaman anggrek ini sangatlah lambat sekali. Biasanya mulai dari bibit sampai dengan dia berbunga sampai gini Bu, ya. Itu kadang 2-3 tahun. Bukan 2-3 bulan lagi ya Pak ya? Iya, jadi bagaimana kita sekarang caranya mempercepat proses pertumbuhan dan pembungaan anggrek, sehingga nanti kita mendapatkan suatu formulasi Bu, produk yang nantinya bisa kita aplikasikan langsung ke tanaman hias anggrek ini.
Berangkat dari kendala tersebut, ia melakukan penelitian yang berfokus pada bunga anggrek Cattleya untuk menciptakan sebuah formulasi produk gabungan pupuk dengan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Dalam penelitiannya, Saiful berkomunikasi mengenai perkembangan bunga anggrek dengan KasetSARS University di Thailand, yang saat ini sedang melakukan penelitian berfokus pada bunga anggrek. Kita belum bisa masuk ke dunia industri, tetapi sudah berkolaborasi dengan dunia industri di dalam pelaksanaan penelitian ini. Salah satunya itu adalah dengan PT Pupuk Kujang dan juga dengan universitas luar negeri, yaitu dengan KasetSARS University di Thailand. Produk hasil penelitian ini diharapkan akan menghemat waktu petani anggrek untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi secara efisien. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan Divya TV melaporkan untuk USM TV. Badan Kontak Majelis Taklim BKMT dan Dharma Wanita Universitas Hasanuddin menyalurkan 192 paket sembako serta uang tunai kepada korban banjir di Perumnas Antang. Kegiatan ini merupakan silaturahmi dan dukungan moral kepada korban terdampak banjir. Sebanyak 192 paket bantuan sembako serta uang tunai diserahkan kepada warga yang terdampak banjir di Blok 8 dan Blok 10 Perumnas Antang, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selasa 7 Januari 2025. Bantuan tersebut disalurkan oleh Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Universitas Hasanuddin dan Dharma Wanita Persatuan DWP Universitas Hasanuddin. Penyaluran bantuan ini merupakan rangkaian dari pengajian rutin yang berlangsung di Aula Fakultas Kehutanan Unhas. Ketua Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Haji Eminita Sumbangan Baja menyebut bantuan yang diberikan berupa paket sembako serta uang tunai untuk 192 keluarga yang terdampak banjir di wilayah tersebut. Dalam bentuk sembako dan sejumlah beberapa amplop uang karena ada beberapa kakak yang terdaftar. Dan itu nanti akan kita salurkan di daerah Antang. Isinya adalah berupa beras, minyak, telur, dan Indomie. Iya. Ada 192 paket sesuai dengan jumlah kakak. Ya. Uang tunai mungkin ada kira-kira ada 10 jutaan. Langsung, ya. Makanya kami nanti sehabis acara ini, kami sudah dengan bus Unhas akan berangkat ke daerah lokasi dan di sana akan menyalurkannya. Paket sembako yang dibagikan itu terdiri atas 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 10 butir telur, dan 5 bungkus mie instan dengan uang tunai berjumlah 10 juta rupiah. Ratusan paket sembako ini dimobilisasi menggunakan bus Unhas. Nampak warga antusias menyambut kedatangan bus Unhas yang mengangkut paket-paket sembako yang akan dibagikan. Bantuan ini pun diserahkan langsung oleh Ketua BMKT Unhas kepada Ketua RT dan RW setempat. Disaksikan pula oleh masyarakat. Tak hanya memberikan dukungan secara materi, kegiatan penyaluran bantuan ini juga menjadi momen menjalin silaturahmi dan memberikan dukungan moral kepada para korban terdampak banjir. Dari Makassar, Tim Liputan Unhas TV melaporkan untuk USM TV. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Blora tertibkan tanaman tebu ilegal. Tanaman tebu tersebut ditanam di lahan perhutani seluas kurang lebih 40 hektar. Administrator atau ADM KPH Blora Yeni Ernaningsih mengatakan penertiban tanaman tebu ini bertujuan melestarikan hutan di wilayahnya. KPH Blora hanya menertibkan tanaman tebunya saja, bukan petaninya, karena tanaman tebu ini bisa merusak pertumbuhan jati tegakan. Sebelumnya pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada para penggarap atau kelompok tani hutan agar jangan menanam tebu di lahan tegakan, namun mereka tetap nekat. KPH Blora tidak melarang petaninya kalau ditanami komoditas lain boleh seperti jagung, kacang-kacangan, atau tanaman lain asalkan yang penting jangan ditanami tebu. Puluhan hektar tersebut berada petak 151 turut tanah Desa Balong, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Selain itu juga terdapat seluas 152 turut tanah Desa Bradak, Kecamatan Ngawen, RPH Bradak, BKPH Ngawen, Ombo, dan KPH Blora. Yeni menegaskan dirinya tidak akan pilih kasih terhadap tanaman tebu yang ditanam tanpa izin di lahan hutan di wilayahnya. Yeni mengajak kepada masyarakat dan petani hutan di sekitar hutan untuk tetap menjaga kelestarian hutan dan jangan mudah terprovokasi oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab.
Untuk kegiatan pada pagi hari ini kita memang melakukan penertiban sekaligus sosialisasi terkait dengan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan berupa pengembangan tanaman tebu. Memang yang kami tertibkan berada di lokasi tanaman kami tahun 2023 dan 2024. Penertiban ini kami lakukan karena memang untuk komoditas tebu ini tidak direkomendasikan untuk dikembangkan di antara tanaman jati kami. Sebaiknya masyarakat yang ingin memanfaatkan kawasan hutan mengalihkan komoditas yang bisa ditumpang sarikan dengan tanaman jati kami, misalnya entah padi gogo, kacang, jagung, itu boleh. Tapi karena untuk komoditas tebu ini cukup unik ya, karena sekali nanam nanti untuk sekian tahun, kemudian dalam budidayanya juga dikhawatirkan bisa merusak tanaman kehutanan kami. Yeni menghimbau ke petani selalu koordinasi dengan petugas perhutani di lapangan. Lahan mana yang boleh ditanami atau digarap pasti akan diarahkan atau datang ke kantor nanti akan dijelaskan. Apa itu aturan-aturannya seperti apa, regulasinya seperti apa, kita bisa tanam tebu atau enggak, wilayah mana yang diperbolehkan dan wilayah yang tidak diperbolehkan itu. Tetapi berjalannya waktu ada beberapa titik yang warga tetap ngotot tanami, mungkin karena dia nggak tahu lah ada backing dan sebagainya, nggak tahu itu. Selanjutnya yang saya khawatirkan seperti ini, warga sudah tanam tebu dengan menggunakan biaya yang banyak, akhirnya dibongkar lagi oleh pihak perhutani. Pemirsa, pusat-pusat bantuan kebakaran Los Angeles dan sekitar tak hanya menerima sumbangan untuk warga, tapi juga hewan peliharaan yang tidak bisa mengungsi bersama pemiliknya. Banyaknya sumbangan makanan dan barang menyebabkan sejumlah posko seperti Pasadena Convention Center kewalahan dan minta alternatif berupa donasi uang. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daniela kehilangan semuanya, kecuali baju di badan dan kucing-kucingnya akibat kebakaran Ethan. Apartemen kakaknya juga hangus terbakar. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. The whole backyard caught on fire. He's still fighting many fires. They're up there. There's SWAT. There's police people. Unfortunately, his neighborhood is experiencing an extreme amount of looting. So that's another concern as well. Semua orang di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Mereka antri untuk bantuan tunai dari LSM California Fire Foundation. Remaja 19 tahun ini, seluruh blok sekitar rumahnya habis terbakar. I've grown up there since I was 7 years old. Grew up there, with a group of like six or seven boys that we're all around each other's ages. We consider each other a family, and to just see the entire block that we grew up playing on, hanging out. High school didn't tear us apart. College didn't tear us apart. Seems like the fire is the only thing that could disperse the block. Pemerintah, pihak swasta, dan organisasi nirlaba bekerja sama membantu warga yang dievakuasi, terutama yang tidak membawa baju atau dokumen penting. Walau kewalahan dengan banyaknya warga dan hewan peliharaan yang butuh bantuan, tempat-tempat penampungan dan kantor pemadam kebakaran juga dibanjiri orang-orang yang ingin membantu. Sementara ini para pengelola minta donasi makanan dan barang dihentikan dan diganti dengan sumbangan uang. Sementara itu penampungan hewan Pasadena Humane telah membantu lebih dari 350 hewan peliharaan yang tidak bisa dibawa ke tempat evakuasi. Jumlahnya terus bertambah. They had to have some place for their pets to go or else they weren't going. So to keep everybody safe, we said, bring your pets to us. We will care for them like they're our own, like the way you would want them to be. And that way you can take care of yourself. You don't have to worry about your pets in this incredibly trying time. Donasi tidak hanya untuk sesama manusia, tapi juga hewan. It feels good to be here. It feels good to see everyone be so kind and to donate and be generous. And of course, support and uplift each other while we can. Dari Los Angeles, California, tim VOA.